Saya Fadila Zara Merdeka. Saya Ines Riana. Saya Imran Mareza. Saya Nanda Utomo. Saya Muhammad Andu Kurniawan. Jadi kami mencari sejarah di Museum Alun-Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zara Merdeka. Perkenalkan, nama saya Wahidi Putra Mudzakkir. Kami dari kelas X10 dari KT5 akan Menjelaskan tentang kapal Malaka Welfaren. Kapal Malaka Welfaren ini diperoleh pada tanggal 26 bulan Januari 2022. Tempat penyimpanan di Museum Raja Ali Haji. Bentuk dari ukuran dari kapal ini 1,5 meter. Bahannya kayu, warna coklat, motif bendanya kapal. Teknik pembuatan kapal ini dilakukan oleh teknik kerajinan tangan. Asal benda dan kegunaan benda. Asal benda ini di barelang. Kegunaan bendanya sebagai pajangan. Keterangan. Pada zaman dulu antara Belanda dan Kerajaan Riau Lingga memiliki sebuah perjanjian. Isi perjanjian tersebut apabila kapal asing masuk ke daerah Riau harus melapor ke bandara dan hasil rampasan dibagi dua. Apabila masuk kapal asing ke wilayah Belanda, pada waktu itu Belanda berpusat di Malaka lapor ke Riau dan hasil dibagi dua. Pada saat itu masuklah kapal dari Prancis ke Riau di dekat Pulau Bayan, lalu kapal tersebut ditangkap dan dilaporkan oleh Raja Ali Haji ke Belanda. Lalu Belanda mengirim seorang kapten kapal bernama Barbaron dan membawa kapal tersebut ke Malaka sampai ke Batavia. Dan di situ Belanda tidak membagi hasil tangkapan kepada Raja Ali Haji. Raja Ali Haji marah dan datang ke Malaka dan merobek-robek surat perjanjian tersebut. Di depan utusan Belanda, inilah yang merupakan penyebab perang Riau. Akhirnya pada 6 Januari 1984 Belanda memutuskan melakukan serangan serentak ke Pulau Penyengat, Teluk Serincing, Tenggarang, Tanjung Minang, Pulau Bayan, dan semua kubu pertahanan Raja Haji. Pasukan Riau menerima tantangan itu dengan juga mengerahkan semua kekuatannya. Kapal Belanda mengepung dari seluruh penjuru, namun pasukan Riau sudah mengetahui dan hafal betul medan perang karena berada di wilayah mereka. Dari benteng pertahanannya, pasukan Riau terus menembakkan meriam dan sebuah kapal paling besar milik Belanda bernama Malaka Welfaren meledak terkena tembakan meriam pasukan Riau tepat di depan benteng Teluk Serincing. Peristiwa ini telah dijadikan momentum dalam penetapan hari jadi kota Tanjung Pinang yang jatuh pada 6 Januari 1944. Sekian presentasi kami tentang kapal Malaka Welfaren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Riana dari KT5 akan menjelaskan tentang topeng Frederick Mampiong. Bisa di sini. Tempat penyimpanannya di museum. Bentuk, ukuran, bahan, warna, motif benda bisa dilihat dengan topeng kayu, merah, kuning, putih. Asal benda penggunaannya pulau panjang, pulang kota Batam digunakan pada acara traktor Mampiong. Kondisi benda cukup bagus, kondisi fisik cukup kuat, sedikit tidak utuh, sedikit tanpa kerusakan. Keterangan motif pemerahan topeng dalam rangka hari jadi Museum Batam Raja Haji kedua. Ini merupakan topeng asli yang masih dipakai oleh traktor Masjid Pantai Basri hingga secara turun-menurun oleh generasi sebelumnya. Saat ini diperkirakan usia ketiga topeng ini sudah lebih dari 100 tahun. Topeng warna kuning bernama Old Queen, merah bernama Awal Pengasuh, dan yang putih bernama Niang Topeng. Mampiong digunakan selama pertunjukan traktor Mampiong. Topeng ini menampilkan karakter yang dalam pertunjukannya. Mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farelia dari KT5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Kesultanan Riau Lingga. Buah meriam ini awalnya berasal dari Pulau Bulu. Pada masa Kesultanan Riau Lingga, Pulau Bulu salah satu di tempat mana seorang menjabat sebagai amir di sana. Dari amir pertama bernama Tengku Umar bin Tengku Mahmud
sampailah kepada Amir terakhir, yaitu Raja Ali. Pada masa Raja Ali inilah pemerintah beralih ke belakang Padang. Meriam ini dibawa ke belakang Padang diperkirakan pada tahun 1980. Masa itu samanya bernama Mustafa Saleh. Meriam ini diletakkan di kantor camat lama. Pada tahun 1992, kantor camat dibangun sampailah kepemimpinan camat Bapak Said Hasim. Meriam ini dipindahkan ke Pulau Kanak. Sejak saat ini, meriam sejarah ini kokoh menipis yang bendera merah putih, kantor kecamatan belakang Padang. Dua buah meriam bersimbolkan mahkota dan tertulis CSS 2PN diperkirakan buatan kerajaan Inggris, berukuran panjang 1 meter dengan diameter ukurnya 15 cm dan diameter pangkal 25 cm. Dahulunya meriam seukuran ini biasanya diletakkan di kapal-kapal perang masa itu. Oleh karena meriam ini ada nilai sejarahnya, maka masyarakat belakang Padang melalui camat Yudi Admaji meriam ini dihibahkan ke Museum Batam Raja Ali Haji pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Reza dari kelas 23 Saya akan menjelaskan tentang sejarah telepon kaleng. Sebelum era penemuan telepon, dunia berkomunikasi jarak jauh melalui cara tradisional, yakni kurir atau dengan merapati pos. Kemudian sejarah mencatat percobaan pertama telepon kaleng dilakukan oleh Robert Rowley, seorang fisikawan dan polimot asal Inggris. Selama tahun 1664 sampai 1665, Oke bereksperimen dengan transmisi suara menggunakan kawat. Awal tahun 1667, Oke berhasil membuat telepon kaleng. Dalam periode waktu yang singkat, telepon kaleng sempat dipasarkan secara komersial. Mengisi kekosongan pasar, telepon listrik dari Alexander Graham Bell saat paten Bell berakhir. Telepon listrik kemudian mengalami perkembangan inovasi yang hebat, seperti telepon yang kita kenal sekarang. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Rasyai dari kelas 10 ingin menjelaskan apa itu gasing atau asal-usul perkataan gasing. Menurut sumber dari Terengganu, gasing berasal daripada permainan memusing buah berembang. Buah berembang berbentuk bola licin dan agak lebar. Buah yang mudah ditemui di pesisir pantai ini selalu digunakan oleh ahli silat sebagai satu latihan untuk menguatkan tangan. Di setengah tempat, buah berembang juga dikenal sebagai buah berempat atau Sonerati alba. Buah berembang ini juga dijadikan sebagai permainan. Dalam permainan buah berembang, buah ini akan dipusingkan dengan menggunakan tangan. Buah berembang yang berpusing paling lama dan paling lingat dikira paling gah, dan pemusing dianggap sebagai pemenang. Gasing dicipta berdasarkan buah bentuk berembang. Perkataan gasing berasal daripada gabungan dua perkataan, yaitu gah berpusing. Gah dalam istilah permainan gasing bermaksud berpusing dengan ligat dan tegak. Gasing berasal daripada permainan laga telur. Sumber dari Kedah ada menyatakan bahwa permainan gasing berasal daripada permainan laga telur ayam. Permainan memusing dan melagakan telur ayam ini menjadi permainan kegemaran kanak-kanak pada masa dahulu. Kemudian barulah timbul ide untuk menghasilkan gasing. Mengikuti rupa bentuk telur, paksi ditambah agar gasing berputar dengan laju dan tegak. Gasing yang berputar dengan tangan kurang ligat berputar dan pusingnya tidak tahan lama. Oleh itu, tali digunakan supaya dapat memusingkan gasing dengan lebih ligat dan lama. Sekian presentasi dari saya tentang gasing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Kurniawan dari kelas 10 TJKT 5. Perkenalkan, nama saya Rendang Tomo dari kelas 10 TJKT 5. Di sini kami akan menjelaskan sejarah ketapel di Riau. Yang pertama, ketapel pada zaman dahulu sering disebut juga dengan umban. Dalam perjanjian lama, benda ini sendiri terdapat dalam kisah Daud dan Goliat. Ketapel juga merupakan salah satu senjata yang sangat mematikan di dunia kuno. Diketahui, suku Banyamin memiliki 700 orang kidal yang mahir mengumban dengan tidak meleset, helai rambut. Kepala tim penggalian DR Brentwood melaporkan bahwa pada penggalian ketiga, ia menemukan hampir 3 lusin batu umban berbentuk kasar, berdiameter 2 inci, lebih besar dibandingkan bola tenis, dan beratnya sekitar 9 ons. Kala itu, pasukan Romawi dan Yunani menggunakan batu umban seukuran bola golf. Pada zaman dahulu, ketapel dibuat dari kulit atau anyaman wol dengan sebuah kantung di tengahnya untuk meletakkan batu. Semakin panjang tali ketapelnya, maka akan semakin jauh pula tembaknya. Dilansir dari berbagai sumber, ketapel jarak jauh sendiri memiliki panjang sekitar 3 kaki. Kala itu juga pasukan Iran atau Peltas yang terdiri dari para pemanah, ketapel tangan, dan pelempar tombak bertugas untuk membuka serangan dengan menghujani musuh. Ini contoh ketapel. Sekian dari penjelasan dari kami. Sejarah ketapel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.